Halo, selamat siang pemirsa. Diduga terima suap vonis bebas Ronald Tanur, 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya ditangkap. Mahkamah Agung batalkan vonis bebas tersebut. Saya Reza Helmi, inilah seputar Aidu Siang selengkapnya. Pemirsa, sejumlah ledakan terjadi saat rangkaian kabel udara semrawut di Gambir, Jakarta Pusat terbakar. Akibatnya pengguna jalan tidak berani melintas. Kobaran api membesar membakar rangkaian kabel semrawut pada Kamis pagi. Besarnya api disertai beberapa kali ledakan membuat pengguna jalan ketakutan tidak berani melintas. Pengguna jalan memilih menunggu dari kejauhan, takut tertimpa kabel putus. Tidak hanya kabel udara, sejumlah kabel lain seperti kabel telepon dan kabel jaringan internet ikut terbakar. Api berhasil dipadamkan setengah jam kemudian. Pemirsa, seorang wanita nekat menyelundupkan narkoba ke lapas kelas 2 Salemba, Jakarta saat menjenguk suaminya. Paket narkoba disembunyikan dalam celana dalam pelaku. Pukul 14. Seorang wanita pengunjung lapas kelas 2A Salemba, Jakarta Pusat terpantau petugas lantaran gerakan jalannya mencurigakan. Saat datang ke lapas, pelaku diantar 2 sepeda motor. Setelah melewati pemeriksaan X-ray, petugas menggeledah barang bawaannya termasuk yang menempel di tubuhnya. Ternyata didapati paket sabu 4,95 gram dan 6 butir pil ekstasi, terbungkus rapi menggunakan lakban yang disembunyikan di celana dalam pelaku. Wanita 35 tahun asal Batang, Jawa Tengah ini akan memberikan paket narkoba tersebut kepada suaminya yang ditahan di lapas. Jadi barang itu dibungkus dengan lakban hitam, kemudian ditempatkan pada area kewanitaannya. Ketika dilakukan penggeledahan ada gerakan yang mencurigakan sehingga petugas mencurigai ada sesuatu yang harus didalami untuk penggeledahan. Pelaku diserahkan ke Polsek Cempaka Putih, Jakarta Pusat untuk mengusut asal narkoba tersebut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Berikutnya pemirsa, 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tanur dan pengacara Ronald Tanur ditangkap penyidik Jaksa Agung. Ketiga hakim terindikasi menerima suap dari pengacara Ronald Tanur. Disita uang dengan total senilai 20 miliar rupiah. Tumpukan uang tunai yang masih baru dan disegel dengan berbagai jenis mata uang ditemukan saat Satgas Penyidikan Jampitsus menggeledah rumah dan apartemen 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan pengacara. Ketiga hakim ini yang memvonis bebas Ronald Tanur, yakni Hakim R. Tuah Damanik, Hakim Mangapul dan Hakim Heru Hanindyo, serta pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat. Keempatnya ditetapkan tersangka. Bahkan di salah satu amplop tertulis tanggal 12 Juli 2024, beberapa hari jelang vonis bebas Ronald Tanur. Dari rumah dan apartemen ketiga hakim serta pengacara Lisa Rahmat di 6 lokasi, penyidik Kejaksaan Agung menyita total 20 miliar rupiah dari berbagai mata uang, serta barang bukti elektronik dan sejumlah catatan transaksi milik pengacara Lisa Rahmat. Ketiga hakim diduga menerima gratifikasi dari pengacara Lisa Rahmat untuk memvonis bebas Gregorius Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan kekasihnya, Dini Sera Afrianti. Penyuapan dan atau gratifikasi sehubungan dengan perkara tindak pidana umum yang telah diputus di Pengadilan Negeri Surabaya atas nama terdakwa Ronald Tanur. Putusan bebas Ronald Tanur janggal. Padahal dari rekaman CCTV, Ronald Tanur melindas kekasihnya Dini Sera Afrianti di parkir mal. Sebelumnya saat di lift, Ronald juga sempat menganiaya korban. Ironis, hakim mengabaikan rekaman CCTV dan hasil visum jasad korban. Suap 3 hakim PN Surabaya ini menodai rasa keadilan. Padahal sebelumnya ribuan hakim menuntut kenaikan gaji. Bahkan 2 hari sebelum purna tugas, Jokowi menaikkan PP menaikkan gaji dan tunjangan hakim. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, keluarga Dini Sera Afriyanti lega setelah 3 hakim yang vonis bebas Ronald Tanur ditangkap. Mahkamah Agung juga membatalkan vonis bebas Ronald Tanur dan beri hukuman 5 tahun penjara. Ujang Suherman, ayah Dini Sera Afriyanti, masih seringkali memandangi foto mendiang putrinya yang terpasang di dinding rumahnya di Kampung Gunung Kuruh Kirang, Cisaat, Sukabumi. Kini keluarga ini lega, upaya mendapatkan keadilan terbayarkan setelah mendengar 3 hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur ditangkap karena menerima suap. Sejak awal kasus, bahkan saat Ronald Tanur divonis bebas, keluarga mengadukan seluruh hakim ke Komisi Yudisial. Itu enggak sepenuhnya lah, ada yang mengganjal gitu. Dengan vonis 5 tahun itu bagi Abah itu enggak cukup lah. Lebih baiknya lebih dari 5 tahun lah gitu. Ditangkapnya 3 hakim dan seorang pengacara, Mahkamah Agung membatalkan vonis bebas Ronald Tanur. Ketiga hakim juga diberhentikan sementara. Maka ketiga hakim tersebut akan diusulkan pemberhentian tidak dengan hormat. Sementara itu, Kejaksaan Agung tengah mendalami siapa otak pemberi suap terhadap 3 hakim serta mendalami keterlibatan Ronald Tanur dan keluarganya dalam kasus suap ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, petugas Damkar Kota Depok jalani pemeriksaan kasus dugaan korupsi di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok. Korupsi ini diduga menyebabkan minimnya fasilitas keselamatan di Damkar Kota Depok. Mirisnya, hal ini mengakibatkan tewasnya seorang petugas Damkar saat bertugas memadamkan kebakaran tanpa dibekali masker. Didampingi kuasa hukum, petugas Damkar Kota Depok memenuhi panggilan penyidik Kejari Kota Depok untuk memberikan keterangan terkait laporan dugaan korupsi di lingkungan Dinas Damkar Kota Depok. Salah satu yang dipanggil Sandi Butar-Butar, petugas Damkar Kota Depok yang sebelumnya viral mengunggah video minimnya kondisi peralatan Damkar Kota Depok. Ya, teman-teman semua satu UPT sekarang semuanya udah siap mau apapun yang terjadi gitu. Teman satu rekan, teman satu kantor. Kuasa hukum petugas Damkar Kota Depok menyebut saat ini Kejari sudah memeriksa beberapa orang terlapor. Di saat yang bersamaan, 80 petugas Damkar melayangkan somasi kepada Pemkot Depok terkait kesejahteraan petugas. Ada beberapa pejabat yang abang tahu sudah diperiksa diam-diam oleh... Iya, Kadip, ya, yang sekarang ini Kadip Operasi Damkar ya, dan beberapa kepala-kepala departemen lain. Dugaan korupsi pengadaan barang di Dinas Damkar Kota Depok berawal dari temuan minimnya fasilitas. Kondisi ini yang juga mengakibatkan tewasnya seorang petugas Damkar Kota Depok saat memadamkan kebakaran di Pasar Cisalak tanpa dibekali masker. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Informasi berikutnya, pemirsa, ada banyak arahan penting yang disampaikan Presiden Prabowo dalam sidang kabinet perdana kepresidenan kemarin. Prabowo mengultimatum seluruh menteri untuk kerja keras dan satu visi, termasuk mendukung program makan bergizi gratis. Jika tidak patuh, menteri diminta untuk keluar dari kabinet. Birokrasi kita sangat terkenal, leadernya. Untuk pertama kalinya sejak dilantik, Presiden Prabowo menggelar rapat kabinet di Istana Kepresidenan Rabu kemarin. Dengan nuansa dress code batik lengan panjang, rapat diikuti 48 menteri dan 12 pejabat setingkat menteri. Selama 2,5 jam, Prabowo memberi banyak arahan penting. Salah satunya meminta seluruh menteri kerja keras dan satu visi, termasuk dalam mensukseskan program makan bergizi gratis. Menteri yang tidak sevisi diminta keluar dari kabinet. Saya akan yakin, saya pertaruhkan kepimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategi. Yang tidak mendukung hal ini, silakan keluar dari pemerintah yang saya pilih. Selain soal makan bergizi gratis, Prabowo juga meminta seluruh menteri untuk tuntaskan urusan administrasi, menghapus birokrasi menyulitkan, mengurangi kegiatan seremonial, mencopot bawahan yang tidak patuh, merealisasikan swasembada pangan hingga pemberantasan judi online. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Baru saja dilantik, Presiden Prabowo sudah bicara soal reshuffle. Kabinet Merah Putih akan dievaluasi setiap 6 bulan. Menteri yang tidak perform akan dicopot dari jabatannya. Adalah kok bisa gemuk. Nanti takutnya high cost, ya little output. Nah ini. Dan saya sudah dengar bahwa setelah 6 bulan, bulan Maret tahun depan, April tahun depan, setiap menteri akan dan wakil menteri akan dievaluasi. Hari ini Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Kabinet akan tiba di Akmil Magelang, Jawa Tengah untuk mengikuti pembekalan. Selama 3 hari para Menteri Kabinet akan digembleng soal visi misi pemerintahan 5 tahun ke depan. Sudah ada Nata Arman di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Nata, selamat siang. Apa saja persiapan jelang kedatangan Presiden Prabowo di sana? Baik, selamat siang Reza dan juga pemirsa terkait dengan persiapan menjelang kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Kabinet Merah Putih pada hari ini. Beginilah suasananya pada pagi sampai dengan siang hari ini di depan gerbang Akademi Militer tampak tidak ada aktivitas apapun itu karena juga kami tidak bisa mengakses lebih lanjut ke dalam karena keterbatasan akses. Kemudian juga untuk kegiatan sendiri ini berlangsung selama 3 hari yang dimulai pada tanggal 25 Oktober sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024 mendatang. Kemudian ada yang unik dalam pelaksanaan pada pembekalan pada kali ini yang mana dilaksanakan dengan ala-ala militer. Kemudian juga dari Akademi Militer juga sudah menyiapkan sebanyak 120 tenda yang berfungsi untuk tempat mereka tidur. Jadi mereka tidur di tenda, kemudian juga dengan menggunakan kostum atau baju loreng khusus seperti itu yang berfungsi atau memiliki visi misi, yakni untuk mempererat kerjasama kementerian serta menyamakan visi misi dari Presiden Prabowo Subianto selama 5 tahun ke depan. Kemudian adapun untuk yang hadir pada hari ini pada kesempatan kali ini sebanyak 109 orang terdiri atas 48 menteri dan juga 50 pejabat yang akan hadir untuk mengikuti rangkaian agenda pada besok dan juga sampai dengan hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024. Kemudian untuk persiapan sendiri, pengamanan sudah ada dilibatkan sebanyak 4.100 personil gabungan untuk mengamankan suasana atau situasi berlangsungnya kegiatan pembekalan pada tanggal 25 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio. Baik, kita harapkan memang pembekalan ini dapat menghasilkan menteri-menteri yang sevisi dengan Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih, Nata Arman melaporkan dari Jawa Tengah. Pemirsa, uji coba makan bergizi gratis kembali digelar di Jakarta. Kali ini paket makanan seharga Rp23.000 diberikan ke 700 siswa SD swasta di kawasan Kebagusan, Jakarta Selatan. Dengan harga Rp23.000, apa saja menu yang diberikan kepada siswa? Berikut laporan dari Jessica Winoto. SD swasta SDIT Al-Ihsan di kawasan Kebagusan, Jakarta Selatan. Memang saat ini suasananya siswa-siswi dari SDIT Al-Ihsan ini sangat menikmati dari makanan gratis yang diberikan oleh pemerintah ini. Dan saat ini memang ada menunya, yaitu ada nasi goreng, ada ayam goreng, ada telur, ada sayur dan juga jeruk. Ada apa aja? Ayam, telur, sayuran, jeruk sama nasi goreng. Marinya. Suka. Ada apa aja sih sebenarnya? Telur, nasi, sayur, buah, ayam. Suka nggak? Suka. Dengan dukungan CSR perusahaan, menu nasi goreng, ayam, telur, dan buah ini diberikan sebagai sarapan pagi untuk 700 siswa. Harganya per paket adalah Rp23.000 dengan kandungan kalori disesuaikan dengan anak-anak yang sekarang SD adalah 411 kalori. Janji kampanye Prabowo Gibran yaitu program makan siang bergizi gratis akan diterapkan mulai 2 Januari 2025. Di DKI Jakarta, uji coba telah digelar 12 kali dengan total lebih dari 10.400 paket dibagikan ke siswa. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Kita ke informasi pilkada. Rano Karno, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 mendatangi warga Kedoya Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Rano menjanjikan pembangunan balai rakyat untuk kegiatan warga. Kedatangan Rano Karno untuk berkampanye disambut petasan. Sidul menyapa warga, didampingi anggota DPRD Aliman dan TP Hasanuddin.
Di depan warga, Cawagup nomor urut 3 ini memaparkan program-program unggulannya, diantaranya kenaikan insentif RT RW, petugas posyandu hingga petugas Jumantik. Sidul juga berjanji membangun balai rakyat untuk kegiatan warga. Selain di Kedoya Selatan, Rano Karno juga berkampanye di Tanjung Duren Utara dan Duri Kepak. Sementara calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil bertemu dengan komunitas disabilitas serta advokat muda di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. RK berkomitmen menampung seluruh aspirasi komunitas sahabat disabilitas, komunitas pengguna dan pelaku Jaklingko, serta advokat muda. Mantan gubernur Jawa Barat ini berkomitmen mengakomodir setiap permasalahan dan berjanji akan memperjuangkan hak-hak warga Jakarta, khususnya penyandang disabilitas melalui program Kerja Ridho. Tingginya angka pengangguran, Pemprov Jakarta membuka bursa lowongan kerja. Ada ribuan pekerja yang antri sejak pagi. Antrian para pencari kerja mengular panjang di bursa lowongan kerja yang digelar Pemprov Jakarta. Meski harus antri, namun hal itu tak menyurutkan semangat para pencari kerja untuk dapat melamar pekerjaan. Antri di sininya? Ya, di sini. Sekitar sejaman deh kayaknya. Lebih memudahkan lah. Jadi kan banyak nih itunya lowongannya, jadi enak. Job fair ini mendapat antusiasme tinggi dari para pencari kerja yang jumlahnya mencapai 3.000 orang. Dari 40 perusahaan yang terlibat dalam kegiatan job fair yang digelar selama 2 hari itu, sebanyak 1.982 lowongan pekerjaan tersedia bagi para pencari kerja di bidangnya masing-masing. Kita dapat menekan angka pengangguran yang terbuka sehingga dapat melamar pekerjaan sesuai dengan keahlian dan kompetensi. Bursa kerja sengaja digelar guna menekan angka pengangguran terbuka di Jakarta yang jumlahnya mencapai 7%. Dari Jakarta, Rani Stone Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Pilkada Jakarta akan digelar 27 November mendatang. Hari ini KPU DKI Jakarta menggelar simulasi pencoblosan surat suara yang melibatkan kaum disabilitas dan lansia. Berikut laporan dari Syahreza Zanski. Pemirsa, KPU Provinsi DKI Jakarta menggelar simulasi pemungutan dan juga penghitungan suara bagi Pilgub DKI Jakarta 2024. Adapun simulasi menghadirkan sejumlah elemen masyarakat seperti kaum disabilitas, lansia hingga remaja yang baru saja bisa mencoblos pada tahun kali ini. Dan tentunya ada berbagai tata cara sebelum masyarakat melakukan pencoblosan pada 27 November 2024. Pastikan belum tercoblos atau dalam kondisi baik, dalam kondisi yang tidak rusak. Setelah kondisinya oke, kondisinya baik, baru ke bilik suara untuk menggunakan hak suara, dicoblos di salah satu dari nomor urut atau foto pasangan calon atau nama pasangan calon pada satu kolom yang sama. Itu baru dinyatakan sah, dan juga pastikan surat suara tersebut ditandatangani oleh Ketua KPPS di belakang surat suara. Ya, pemirsa, adapun nanti pencoblosan akan diselenggarakan pada 27 November 2024, di mana ada sekitar 8,2 juta jiwa yang terdaftar dalam daftar pemilihan tetap di Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Syahreza Zanski dari Bernadi, iNews melaporkan. Pemirsa, makan siang kali ini kami ajak Anda untuk menikmati pizza yang ditaburi topping buntut sapi bakar dengan saus Jimbaran. Nah, berita kuliner ini akan menutup jumpa kita siang hari ini. Saya Reza Elmi bersama tim yang bertugas. Terima kasih, tetap semangat dan sampai jumpa. Nyam-nyam-nyam, lidah Anda pasti bergoyang melihat potongan pizza, daging sapi, keju, mozzarella. Di tangan chef asal Surabaya, makanan khas Italia ini tampil istimewa. Pizza menyesuaikan lidah pecinta kuliner masakan Nusantara. Topping pizza tak lagi irisan sosis dan jamur. Kini, pizza bertabur topping rasa Nusantara, buntut sapi bakar saus Jimbaran. Pertama, buntut sapi direbus, kemudian dibakar. Adonan pizza diolesi saus Jimbaran rasa pedas. Masukkan buntut sapi bakar di atas pizza, taburi sayuran wortel, kentang, dan tomat.